Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja at-Tabrani, kharaja telah meriwayatkan hadis at-Tabrani, Imam Tabrani, bisnadihi dengan sanad hadis an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, qalilul ilmi, sedikit ilmu, khairun lebih baik, min katsiril ibadati, dari banyak ibadah. Jadi sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyak ibadah yang tidak disertai ilmu. Maksudnya, kalau banyak ibadahnya disertai ilmu, ya lebih banyaklah, lebih baik lagi. Nanti kalau masya Allah ilmu lebih dibarokai lagi, ya bisa buka TPA, masya Allah, membimbing beberapa orang. Dari inilah manfaat ilmu itu nggak bisa dikalahkan oleh ibadah. Ilmu itu jauh lebih utama dibanding ibadah. Kalau dari segi ibadah, manusia dengan malaikat itu tinggi mana ibadahnya? Tinggi malaikat, ya. Semua perintah Allah kerjakan, semua larangan nggak ada yang dikerjakan, tinggalkan semua. Cuman derajatnya tetap di bawah para Nabi. Kenapa? Karena Nabi diberi ilmu oleh Allah. Godaan menuntut ilmu itu besar sekali, ya. Berat, ya. Jangan kamu kira nggak berat, ya. Kenapa? Kalau sampai ini jadi ulama, oh bahaya ini, ya. Akan menggagalkan usaha setan. Bahkan satu ulama yang warok itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Satu ahli ilmu yang warok, yang betul-betul mengamalkan ilmunya, betul-betul menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, bahkan dari hal-hal yang subhat, lebih ditakuti setan daripada apa? 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Jadi ada garis bawahnya, tanpa ilmu. Kalau ahli ibadah itu didasari ilmu, dia ahli ilmu dan ahli ibadah lagi, ya sudah, nggak bisa dikalahkan ini. Insyaallah. Seperti Imam Ahmad bin Hambal, ya, 1 juta hadis di kepala, masya Allah. Ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran, ibadah semalam suntuk, sholat khatam Al-Quran. 1 malam itu menghatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i seorang ulama 400.000 hadis, insya Allah di kepalanya. Hafal Quran, ahli ilmu, insya Allah. Semalaman memikirkan hukum-hukum Allah, insya Allah, sampai nggak tidur. Ibadahnya apa? Mikir, insya Allah, untuk mencetuskan hukum-hukum, merenungi ayat, hadis, semua dari kepala, nggak perlu buka seperti ini, ya. Terjemahkan hukum. Allah Akbar. Makanya sangat kurang ajar kalau ada orang yang berani menyalahkan para imam madhab. Kenapa? Mereka itu ilmu sudah tidak tertandingi oleh orang zaman saat ini, insya Allah. Wa kafa bil mar'i fiqhan idza abadallah, dan cukuplah seseorang itu dikatakan paham dengan agama idza abadallah, bila mana dia menghambakan diri kepada Allah. Kemudian cukup orang itu dikatakan ahli ilmu kalau dia menghambakan diri kepada Allah. Artinya apa? Ilmunya itu betul-betul menjadikan dia taat kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada
Allah. Jadi yang ditakuti itu ya Allah. Itu ahli ilmu yang sebenarnya itu seperti itu. Ya. Yang paling ditakuti siapa? Allah. Selain Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut. Wa kafa bil mar'i jahlan idza ujiba bi ra'yihi. Wa kafa dan cukuplah bil mar'i bagi seseorang jahlan dikatakan goblok, ya, bodoh. Idza ujiba bi ra'yihi apabila dia itu bangga takjub dengan pendapatnya sendiri. Masya Allah. Ada orang kok sudah tidak bisa menerima masukan kebaikan lagi, ya. Sudah merasa dirinya lah yang paling benar, ya. Sehingga menutup jalan-jalan kebenaran yang lain. Kenapa? Merasa dirinya sudah paling benar, yang lain salah, enggak sependapat sama dia salah. Maka pada hakikatnya ini bukanlah mencerminkan dia itu orang berilmu, akan tapi dia itu orang yang bodoh. Insya Allah. Kenapa? Ilmu itu kalau dikaji nggak ada habisnya. Ilmu itu kalau dikaji tidak ada habisnya. Artinya apa? Ketika orang tuh haus dengan ilmu, kurang dan kurang, nggak pernah cukup. Haus terus, kurang. Kalau orang sudah merasa cukup, berarti dia itu orang bodoh. Paham sini? Nah, makanya ketika kamu nanti menjumpai orang alim, ulama, Masya Allah, walaupun kamu pernah belajar, maka timbalah ilmu lagi dari dia. Ambil lagi stop ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, ada alumni, ya, ketemu Ustaz Ali, nah kamu harus bisa dapat ilmu dari dia. Ketemu Ustaz Sofwan, kamu harus bisa dapat ilmu dari dia. Ketemu Ustaz Khairil, kamu harus bisa mengambil ilmu dari dia. Begitupun ustaz-ustaz yang lain. Asalkan betul-betul ilmunya itu jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Wa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, fadlul ilmi, keutamaan ilmu, khairun lebih baik min fadlil ibadati dari keutamaan ibadah. Wa khairuddin hukum dan sebaik-baik agama kalian al-wara'u adalah wirai gitu. Jadi keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Sudah jelas tadi, sudah Ustaz jelaskan tadi. Kenapa sampai sekarang kamu bisa membaca hadis, mempelajari agama? Karena ulama-ulama dahulu itu menyebarkan ilmu. Kalau seumpama Imam Syafi'i sudah tidak menyebarkan ilmu, ya, tidak menyampaikan ilmu, dah tak tawajuh ibadah saja misalnya, ilmu nggak sampai kepada kita. Kalau Imam Nawawi tidak membuat kitab Al-Adkar misalnya, ya, kumpulan zikir-zikir, mungkin saat ini kita nggak mengenal zikir apa yang dibaca Rasulullah dulu, ya bang. Adanya mereka tuh menyampaikan ilmu, korbankan waktu untuk ilmu, ya. Sampai saat ini kita bisa mengenal Allah melalui kitab-kitab yang dibikin oleh ulama dulu. Makanya jangan sampai kamu kecilkan itu ilmu, gitu. Jangan sampai kamu memandang rendah ahli ilmu. Wa khairu dinikum al-wara', sebaik-baik agama kalian itu wara', wirai, hati-hati betul. Menjaga diri betul dari hal-hal yang haram, yang subhat. Bahkan orang yang wirai sampai yang makruh pun ditinggalkan.